Baik, sore ini kita masuk ke kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial adalah materi yang termasuk kepada kompetensi yang diujikan di P3K dan teman-teman harus mendapatkan nilai yang setinggi-tingginya. Tentunya ada kunci-kunci yang bisa teman-teman pahami. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat apa saja yang menjadi kunci atau apa saja yang diujiankan di kompetensi manajerial. Ada 8 subkompetensi yang diujiankan. Yang pertama adalah integritas. Tentunya tahu teman-teman yang dimaksud dengan orang berintegritas itu yang seperti apa. Kemudian kerjasama, kemudian ada komunikasi, keempat itu ada orientasi pada hasil, kelima ada pelayanan publik, kemudian keenam ada pengembangan diri dan orang lain, ketujuh ada mengelola perubahan, dan kedelapan ada pengambilan keputusan. Apa yang diukur atau apa yang harus teman-teman pahami secara gampangnya seperti ini, teman-teman. Dari kedelapan itu, pemerintah itu mencari orang yang siap, orang yang siap menjadi ASN. Mereka mencarinya adalah orang yang siap menjadi ASN. Apa kriterianya orang yang siap menjadi ASN? Adalah orang yang memahami apa yang harus dilakukan untuk masing-masing dari subkompetensi ini. Jadi yang pertama, dipilih orang-orang yang menunjukkan integritasnya tinggi. Ya, integritas tinggi. Yang kedua, tentu dalam soal integritas ada pilihan-pilihan yang membuat Anda harus memilih mana dari jawaban itu yang memiliki integritas atau yang memiliki integritas yang paling tinggi. Perlu diingat dari jawaban itu semuanya tidak ada yang salah. Setiap jawaban itu ada nilainya, sehingga dengan kata lain bahwa Anda harus mengisi semua jawaban tanpa harus berpikir mana yang paling baik, mana yang paling tidak, atau mana yang paling baik, mana yang paling rendah nilainya. Eh, isi saja, isi saja walaupun hanya mendengar menembak. Tentunya dengan nembak ini atau dengan tanpa pilihan ini adalah pilihan terakhir pada saat Anda kepepet. Harapannya soal yang 90 di tenis itu dikerjakan kurang dari 90 menit. Artinya Anda punya, kalau saya sih target Anda mengerjakan yang tenis itu ya sekitar 70 sampai dengan 80 menit. Jadi Anda akan mampu mengerjakan soal itu, artinya sudah selesai semua itu maksudnya ya. Artinya Anda mengerjakan itu demikian cepat, Anda bisa bisa hitung satu soal itu hanya 54 detik. 54 detik. Jadi harapan saya ya teknis 70 menit dengan soal 90. Kemudian yang lainnya juga sama. Kenapa saya menganjurkan kurang ataupun lebih cepat? Karena di sosiokultural dan manajerial biasanya soalnya panjang-panjang. Untung kalau soalnya pendek-pendek. Kalau Anda kena dan mendapatkan soal yang panjang-panjang itu menjadi masalah. Kemudian kembali lagi kepada subkompetensi dan apa yang dicari oleh pemerintah. Yang kedua, selain integritas tentunya adalah kerjasama. Adalah siapa orang yang paling menunjukkan memilih jawaban yang bisa kerjasama. Nah, di sini ada 3 level yang harus Anda kuasai. Level pertama adalah jawaban-jawaban yang disiplin untuk diri sendiri, contoh integritas ya. Disiplin paham aturan itu untuk diri sendiri. Level yang kedua,
jawaban yang menunjukkan bahwa Anda memiliki anak buah. Jawaban yang ketiga atau level yang ketiga adalah level di mana Anda menunjukkan bahwa Anda adalah seorang yang mampu memberikan suri toladan. Mana yang paling tinggi nilainya adalah yang level yang ketiga. Jadi Anda harus mengambil yang menunjukkan suri toladan. Jadi kalau misalnya ada eh, Anda aturan, maka aturan itu Anda disiplin. Itu level pertama. Tapi kalau mengajak orang lain, anak buah untuk disiplin, mengajak itu level 2, tapi memberikan contoh itu level 3. Jadi memberikan contoh nilainya lebih tinggi daripada mengajak dan menjalankan untuk diri sendiri. Pun demikian untuk kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri, mengolah perubahan dan pengambilan keputusan. Itu konsepnya, ya. Kemudian baik kita akan satu persatu akan kita bahas. Perhatikan kata-katanya, silahkan diperhatikan. Integritas, silahkan dibaca pelan-pelan teman-teman. Integritas. Konsisten berperilaku selaras dengan nilai, ya, norma dan atau etika organisasi dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etik yang tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan. Nah, coba lihat di sini bahwa integritas itu selaras dengan aturan. Jadi siapa yang paling disiplin itulah yang kalau disuruh mengerjakan orang lain belum ngumpulin, dia ngumpulin. Kalau sudah tepat waktu. Jadi tidak peduli orang lain selesai atau belum, maka dia ngumpulin. Itu orang yang berintegritas. Dia tidak menerima suap dan lain sebagainya. Dia tanggung jawab terhadap kerjaannya tanpa harus disuruh, malah bisa mempengaruhi orang lain dan memberikan contoh pada orang lain. Itu orang-orang yang berintegritas. Yang kedua, kita lihat, oh ya, ada yang lupa. Coba perhatikan di sini. Etika organisasi. Jadi, kalau kita dipilih, kalau kita sembarangan melakukan pilihan, mana yang kita pilih? Yang dipilih adalah yang menguntungkan, paling menguntungkan bagi organisasi. Jadi kalau pilihan itu ibaratkan Anda adalah karakteristik seseorang, si A, si B, si C, si D, maka Anda memilih mana yang paling menguntungkan bagi organisasi. Tentunya berdasarkan level, berdasarkan Anda, intuisi Anda, yang paling bagus itu yang mana. Ya, jadi kata kuncinya di manajerial adalah organisasi. Kemudian yang kedua adalah kerjasama. Tentunya dengan namanya juga kerjasama, maka yang dicari adalah siapa yang paling baik kerjasamanya, siapa yang paling bisa mengajak orang lain kerjasama, siapa yang bisa memberikan contoh dalam kerjasama. Poinnya di sana. Jadi menunjukkan kemampuan-kemampuan terkait dengan kerjasama ini eh, yang paling baik. Tentunya ujung-ujungnya adalah bagaimana kerjasama itu untuk membangun atau mencapai tujuan strategi dari organisasi. Ya, itu adalah dari uh, kerjasama. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah kerjasama, oh, komunikasi. Sama, di komunikasi pun sama. Di sini kita lihat ujungnya adalah dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
Jadi ada kemampuan untuk menerangkan pandangan gagasan secara jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai dengan secara lisan maupun tertulis, memastikan pemahaman, mendengarkan secara efektif dan aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jadi tetap yang dibahasnya adalah tujuan organisasi. Orientasi pada hasil. Orientasi adalah kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi resiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Jadi selalu ujung-ujungnya adalah keberhasilan organisasi. Ujungnya adalah keberhasilan organisasi. Itu yang penting. Kemudian pelayanan publik. Pelayanan publik adalah yang sifatnya mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, dan tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi, kelompok, atau partai politik. Itu bagian dari pelayanan publik. Jadi Anda tidak boleh, oh, karena itu adalah temanmu, maka dalam melayani dia didahulukan. Nggak boleh. Tapi harus sama, netral, tidak memihak, semua sesuai dengan aturan dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari pelayanan publik. Dan Anda harus me, apa ya, menggunakan apapun untuk kepentingan publik ya. Kemudian pengembangan diri dan orang lain. Nah, di sini Anda dituntut bisa mengembangkan diri secara personal, kemudian juga mengembangkan diri orang lain. Jadi kalau hanya mengembangkan diri, maka Anda hanya mengembangkan diri sendiri, tidak mengembangkan orang lain. Maka di sini sangat penting. Dan di pengembangan diri orang lain itu biasanya soalnya Anda disuruh kuliah, disuruh pelatihan, disuruh workshop, disuruh seminar, yang hal-hal yang seperti itu Anda tidak boleh menolak. Boleh. Tapi tentunya kerjaan yang pokok itu harus dilakukan, ya. Kemudian mengelola perubahan. Dalam mengelola perubahan adalah cepat beradaptasi gampangnya, ya. Cepat beradaptasi, cepat berubah sesuai dengan apa yang menjadi bagian dari standar yang harus dilakukan, di mana harus cepat melakukan eh, adaptasi, tidak terbelenggu dengan kebiasaan-kebiasaan lama, cepat melakukan hal yang sifatnya bisa memberikan lebih cepat kemajuan terhadap organisasi dan lain sebagainya. Tentu harus dipikirkan bagaimana yang dilakukan secara efektif dan efisien. Nomor selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah kemampuan di mana Anda harus melakukan sebuah keputusan yang terbaik, yang paling bagus untuk organisasi, tentunya dengan mempertimbangkan berbagai macam data, mempertimbangkan berbagai macam eh, masukan, serta ada prinsip kehati-hatian di sini. Sehingga Anda pun bisa memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil. Nah, ini kemudian soal sosiokultural nanti ada saya akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, di manajerial itu ada 25 butir ya, ada 25 butir tentunya Anda harus semuanya mendapat tinggi. Yang kita harapkan 25 butir itu Anda harus mendapatkan 100.
ya harus dapat 100. Jadi Anda masing-masing dapat 4. Itu kalau 100 antang itu ya. Jadi dan lihat di sini bahwa di manajerial itu bobot jawaban itu paling rendah 1 dan nilai tertinggi 4. Jadi Anda usahakan menjawab yang paling tinggi 4. Walaupun di latihan ada 5 soal ya, tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga latihan, biarin aja. Tapi yang pasti kuncinya adalah serta tidak menjawab artinya nol. Artinya kalau tidak menjawab artinya nol. Setiap jawaban yang Anda berikan itu, mu A, mu B, mu C, mu D, itu Anda memiliki nilai. Tapi usahakan nilainya yang tertinggi. Itu kuncinya. Nah, di sini coba perhatikan di sini. Sini ada 4, semuanya juga 4 4 sekarang itu. Jadi di sini 100, di sini 80 sekarang. Ya, sekarang untuk tahun 2025 ini di sini 4, di tahun 2021 ini di 4 ya. Jadi tolong diperhatikan. Kalau misalnya ada usulan, ada pertanyaan dari mana saya mulai? Kalau bisa Anda mulai dari sini ke sini ke sini. Jadi mulainya dari nomor ini ke sono, itu ya. Kenapa tidak mulai dari nomor sini? Biasanya di sini ada hitung-hitungan dan lain sebagainya. Dan Anda saking asiknya di sini karena di sini lupa. Jadi ada kebanyakan ngambil. Tapi jangan khawatir, sekarang tidak kayak seperti tahun kemarin, tidak ada passing grade. Ya, tidak ada passing grade ya. Jadi kalau dulu yang murni-murni itu ada passing grade-nya. Lolosnya harus berapa itu ya. Kalau ini tidak ada passing grade. Kalau tidak ada passing grade, artinya semua harus lulus dong. Harus, ya benar, semuanya harus lulus sesuai dengan menteri bahwa nanti Anda lulus sekarang itu diangkatnya kapan? Oktober ya? Oktober tuh Maret, Maret yang akan datang. Nanti lihat. Nah, mari. Tapi yang penting Anda sudah masuk. Nah, walaupun Anda ada yang menjadi eh, ada sebagian menjadi part-time, ingat untuk menjadi part-time, untuk menjadi full-time itu salah satu yang dinilai. Ya, salah satu yang dinilai adalah angka yang tertinggi, baru kemudian usia, ya, baru kemudian usia dan lain-lain. Nah, itu yang saya tidak bisa menjelaskan yang lain-lain itu apa saja. Ya, karena kemarin pada saat saya berbicara dengan Pak Kepala BKPSDM mengatakan, ini gimana Pak untuk memilih dari yang part-time menjadi full-time? Kriterianya apa? Yang pasti dia yang harus nilainya gede. Yang kedua kita lihat juga nanti usianya. Dan yang ketiga yang tidak bisa yang kita katakan gitu. Dalam artian mungkin titipan dan lain sebagainya juga adalah gitu ya. Tapi ingat bahwa yang diutamakan adalah nilai yang tinggi. Jadi walaupun nggak ada semuanya yakin akan diangkat menjadi ASN, tapi tetap nilai itu yang tertinggi. Gak mungkin lembaga pemerintah ingin mengangkat orang yang memiliki ketidakmampuan secara kognitif itu gak mungkin. Ya, itu. Itu teman-teman untuk terkait dengan manajerial. Kita akan masuk kepada soal. Mudah-mudahan teman-teman sudah selesai mengerjakan soal. Saya nanti saya ambil dulu soalnya. Baik, kita masuk ke soal. Silakan nomor 1 jawabannya apa, teman-teman? Baca pelan. Jawabannya nomor 1 apa? Silakan.
Baik, silahkan teman-teman. Nomor satu apa jawabannya? Anda seorang sedang melakukan diskusi dengan divisi. Diskusi seorang mengusulkan ide menurut saya baik, beresiko. Nah, berarti Anda kemampuan, ini apa ini? Kalau diskusi itu berarti kerjasama atau komunikasi ya. Komunikasi, kemampuan komunikasi. Berarti kalau Anda lihat, mana yang paling baik komunikasi itu? Yang paling bagus. Yuk, nomor satu. Oke, coba ada menurut Anda berisiko besar ya. Berisiko besar itu ya ada kuncinya di sana. Namun menurut Anda hal tersebut berisiko besar jika dilakukan. Ketika Anda memberikan tanggapan, teman tersebut menanggapi dengan sikap yang baik seakan-akan tidak mau gagasan disanggah. Sikap Anda adalah D atau B. Yo, D atau B. Ada kata kuncinya di sana resiko besar. D atau B jawabannya. Kita cari yang paling tinggi nilainya, bukan mencari semua ada nilainya, tapi kita cari yang paling tinggi jawabannya. B atau D. Ya, jawabannya adalah B ya. Jawabannya adalah B. Baik, nomor dua. Silahkan. Anda sedang buru-buru ke kantor. Nah, karena jalan macet parah, semua kendaraan Anda tidak dapat bergerak cukup lama. Semua karyawan diwajibkan. Nah, ini absen berbasis teknologi. Maka dianggap tidak hadir. Nah, Anda hendak buru-buru menuju absensi, terdapat seorang ibu-ibu sedang kebingungan mencari pelayanan, sedangkan satpam yang biasa tugas belum hadir. Apa yang Anda lakukan? Jadi Anda ini pelayanan, apa yang harus diberikan? Mengutamakan kepelayanan. Tentunya yang paling aman terhadap dirimu, yang paling aman, tapi juga si ibu terlayani. Si ibu terlayani, itu yang paling bagus yang mana? Tapi Anda bisa melayani si ibunya, layani si ibunya. Yang paling aman yang mana? Oke, tulis nomornya ya. Coba antara D dengan D dengan A. D dengan A. D dengan A. D dengan A. Kira-kira D dengan A. Memberi arah tempat layanan tersebut kemudian absen. Ini kalau Anda mau masuk ke bank, masuk ke bank ya, masuk ke bank. Anda senang diberikan layanan A atau layanan B? Layanan D, Dodol. Yo, pikirkan. Kalau Anda jadi bos, Anda disuruh milih si A atau si B. Si A atau si D. Yang paling enak bagi Anda yang mana? A. Yang lainnya? Karena di sini coba lihat. Seorang ibu kebingungan untuk mencari pelayanan sedangkan mencari layanan. Dia sendiri kan mencari layanan. Bingung dia tuh gitu, bingung. Jadi yang paling aman adalah
mengajak ibu ke tempat absen dulu sambil menunjukkan mengantarkan dia ke tempat layanan. Nah, itu ya. Itu lebih nyaman yang D. Ya, yang D. Coba perhatikan kata-katanya ya. Ini memang di permainan kata-kata. Trikinya di sana sih. Di sana trikinya. Baik, nomor tiga. Silakan nomor tiga. Silakan nomor tiga. Silakan nomor tiga. Di malam tadi subuh saya tidak bisa. Sakit, wih. Saya biasalah. Ada sakitnya juga jadi orang. Oke, kalau kita tidak selesai sampai jam kelihatannya belum selesai semua ya. Nanti kita coba ganti waktu, tambah waktu untuk menyelesaikan program ini. Saya tidak akan menunjukkan kepada anak ini A, ini B, ini C, tetapi saya akan membahasnya, ya, akan membahasnya. Termasuk juga kenapa alasannya ini, kenapa milih ini. Itu juga penting dari hanya sekedar saya memberikan catatan untuk Anda. Oh, ini jawabannya ini. Ya, baik, nomor tiga. Divisi Anda tempat bekerja sedang sebuah masalah mempengaruhi kinerja dan karyawan dalam tugasnya. Anda sebagai atasan, jadi lihat Anda sebagai atasan sudah mencoba berpikir. Anda sebagai atasan berpikir, jadi Anda yang jadi bosnya ya. Dan memandang masa tersebut secara objektif dan mengenali setiap karyawan yang dapat terpengaruh oleh masalah tersebut. Kemudian yang Anda lakukan adalah, oke, tadi saya bilang yang paling baik adalah melibatkan semuanya, memberikan contoh. Jadi kita lihat di sini yang melibatkan semuanya yang mana. Tentu yang melibatkan semuanya adalah yang E dong. E. Melibatkan semuanya adalah ya. Kenapa bukan C? Coba lihat, meminta masukan dari mereka dan membuat keputusan sifatnya. Di sini keterlibatan mereka itu sedikit hanya memberikan masukan aja, ya. Nah, di sini ada mengajak mereka. Mengajak itu lebih tinggi daripada kita hanya mengerjakan sendirian. Mengajak mereka, ada kalimat mengajak. Tadi di awal sudah saya bilang, di awal sudah saya bilang. Baik, nomor 4. Silakan nomor 4. Rapat besar. Ini menunjukkan kemampuan kerjasama ini. Mana yang menunjukkan jawaban yang bahwa Anda bisa kerjasama dengan setiap orang? Jawabannya yang mana? Pertanyaan kerjasama ini. Oke, kerjasama. Mana yang menunjukkan kerjasama? Tentunya nggak boleh mengganti ide. Bahwa Anda tidak kalau mengganti ide, artinya Anda tidak dipikirin dulu pada saat membuat ide. Itu kurang bijaksana.
yang menunjukkan Anda bisa kerjasama. E atau C? E atau C? E atau C? Nomor 4, E atau C? Silahkan. E atau C? Mana yang menunjukkan bahwa Anda mampu kerjasama? E atau C? Menurut saya ide secara detail dengan rekan yang lain, ya. Jadi Anda membuat secara detail. Kalau Anda membuat secara detail, itu repotnya satu, karena hanya untuk diri sendiri, dikerjakan oleh diri sendiri, ya kan? Tapi kalau Anda membicarakannya dengan orang lain, itu Anda menunjukkan bahwa Anda memiliki kemampuan untuk kerja sama. Jadi jawabannya adalah C. Baik, baik. Pelan-pelan saja kita. Baik, nomor 5 sekarang. Waduh, nomor 5 dikecilin kayaknya nih. Oke, nomor 5 silakan. Sepakat, tapi di sini teman-teman itu telat ya. Skenerinya telat. Mana yang paling bagus? Yang paling bagus yang mana? Nomor 5. Nomor 5, ayo. Nomor 5. Kalau memang hari ini sampai jam 5 saja, berarti besok subuh ya. Besok subuh kita lanjutkan pembahasan soalnya. Sambil nanti saya ada materi yang lain yang diberikan pada Anda. Bagaimana sih cara ngisinya? Nanti termasuk juga saya harus menjelaskan level-level pada Anda. Jadi Anda dalam memilih itu mudah dalam menentukan pilihan. Kalau kayaknya kalau di seperti ini, saya yakin setelah ada 5 atau 4 soal, ada beberapa dari Anda kurang paham maksudnya mana sih yang harus yang nilai tinggi itu. Nah itu yang jadi masalah. Berarti kita akan masuk besok pagi masuk. Besok pagi masuk. Siap teman-teman? Ini teorinya dua harus perkuat nih. Teorinya. Besok pagi masuk. Siap? Baik, besok pagi masuk sih. Oke, siap ya. Mudah-mudahan saya sehat. Kalau tadi malam saya nggak bisa ngapa-ngapain. Udah sepuh itu kayak gitu. Jadi saya harus menguatkan secara teorinya dulu, baru kemudian saya menggerakkan Anda ataupun memahami dulu. Ini apa sih yang dicari sih? Sebenarnya caranya gimana sih? Supaya kata kuncinya Anda dapat dulu deh. Karena kalau soal itu bisa macam-macam yang datang. Tapi kalau apa materinya dulu paham, tentunya Anda akan mudah dalam merangkai atau memilih jawaban yang memiliki nilai tinggi. Oke, jadi kita hanya sampai nomor 5. Sisanya besok pagi, insya Allah jam 5, insya Allah ya, jam 5 kita mulai. Atau jam 5 saya masih juga menjelaskan teorinya sambil ini loh level-level yang harus Anda lakukan. Nah, oke. Baik. Nah, ini jawabannya adalah B. Mereka duduk menanyakan. Nah, ini kan sudah dijelaskan namun dua orang mengatakan membantu ibu. Ah, sudah jelaskan alasannya ya.
Berarti tidak, bukan B dong. Bukan B dong. Jawabannya adalah ini jawabannya. Ya. Jadi silahkan dikerjakan dulu, ya dikerjakan dulu. Kelihatannya baru dibaca juga ya. Silahkan Anda mengerjakan terlebih dahulu. Besok kita bahas atau nanti besok teorinya, baru kemudian kita bahas. Kita masih punya waktu kok. Saya merencanakan eh, grup ini mudah-mudahan grup terakhir lah. Jadi Anda memiliki kesempatan sampai dengan mau ujian untuk belajar itu. Jadi santai saja supaya Anda benar-benar paham ya. Itu sementara teman-teman untuk sore ini. Jadi kita akan dulu materinya dulu karena kelihatannya Anda kesulitan dalam menentukan jawaban. Kita teori akan mulai besok pagi. Terima kasih untuk sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.